Halo, kembali lagi di channel Dedi Vlog. Salam kenal untuk teman-teman yang baru mampir dan nonton video di channel ini. Semoga konten-konten traveling yang aku buat cocok dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Di video kali ini aku akan lanjutkan cerita perjalanan road trip aku dari Bekasi ke Bali yang sudah sampai di hari keempat. Gak kerasa banget nih, aduh pas ngedit video ini aku jadi pengen banget balik lagi ke Bali. Gimana keseruan jalan-jalan road trip kali ini? Yuk disimak videonya. Di hari keempat ini kami masih menginap di daerah Ubud dan kami putuskan untuk mengunjungi beberapa tempat wisata di daerah Ubud. Tapi aku cerita mulai dari pagi hari dulu ya. Di pagi hari kami ini isi tenaga dulu dengan sarapan di restoran Aksari Resort Ubud, lalu santai-santai sejenak untuk menikmati fasilitas dan pemandangan di sekitar hotel. Setelah puas kami pun langsung bersiap dan melakukan perjalanan wisata sekitar jam 10-an pagi gitu. Tujuan wisata kami adalah danau dan Gunung Batur, dan ketika sampai di sana kami putuskan untuk bersantai sambil santap makan siang di Okuta Cafe yang posisinya itu bisa melihat view danau dan Gunung Batur dengan jelas dan tentunya cantik. Sebetulnya awalnya itu kami nggak pengen makan ya di cafe ini, jadi cuma pengen ngopi-ngopi cantik aja gitu, tapi ternyata menu yang ditawarkan itu agak-agak menggiurkan gitu gambarnya, jadi walaupun harganya lumayan kurang ramah di kantong, tapi ya udahlah kita coba pesan beberapa makanan dan ternyata rasanya itu beneran enak. Saat itu aku pesan beberapa menu makanan untuk dewasa dan anak-anak dengan total biaya makan siang beserta minumnya itu sekitar lumayan mahal, yaitu Rp300.000. Di siang hari itu kami juga menikmati banget nongkrong santai sambil melihat pemandangan gunung dan danau Batur. Lalu setelah dari Okuta Cafe kami langsung lanjut menuju tujuan wisata berikutnya, yaitu Desa Wisata Panglipuran. Untuk masuk desa wisata ini kita perlu beli tiket dengan harga tiket masuk itu dewasa harganya itu Rp22.500 dan saat itu anak-anak gak bayar alias gratis. Jadi total biaya saat aku masuk Desa Wisata Panglipuran itu Rp67.500 untuk 3 dewasa. Desa Panglipuran ini merupakan desa wisata yang memiliki ciri khas tersendiri dengan bentuk arsitektur bangunan rumah tradisional yang serupa dan tersusun rapi mulai dari ujung utama desa sampai bagian hilir desa. Yang aku pahami, sebetulnya ini tuh kayak semacam perkampungan tradisional gitu ya. Kalau zaman now mungkin disebutnya itu kompleks. Tapi memang bangunannya dan adat istiadat yang dijalankan itu dipegang banget sama warga desa ini. Kemudian di tiap-tiap rumah penduduknya itu juga menjual beberapa cenderamata khas Bali seperti kain-kain atau baju Bali, mainan, lukisan, minuman loloh cem-cem, dan masih banyak barang-barang lainnya. Di bagian ujung desa ini juga terdapat semacam pura yang sangat besar gitu. Mungkin di sini pusat tempat ibadah warga kampungnya gitu ya. Dan di sisi ujung satu lagi itu ada area yang menurut warga merupakan tempat pengasingan bagi keluarga atau pasangan suami istri yang melakukan poligami. Desanya sendiri benar-benar bersih dan tertata, kelihatan banget warga desanya itu menjaga kebersihan di sini. Bagus deh dan recommended banget untuk disinggahi Desa Panglipuran ini selama berwisata di daerah Ubud. Untuk rekap biaya di hari keempat ini aku rinci sebagai berikut ya. Setelah pulang wisata, kami kembali lagi ke hotel dan istirahat di hotel untuk bersiap beraktivitas di hari kelima esok harinya. Oke, masuk di hari kelima nih. Di hari kelima kami check out dari Aksari Resort untuk berpindah lokasi ke daerah Nusa Dua Bali. Kami berangkat itu sekitar jam 9-an pagi untuk menuju hotel berikutnya, yaitu Hilton Nusa Dua Bali. Tapi sebelum kami menuju ke daerah Nusa Dua, kami cari-cari dulu laundry kiloan di daerah Kuta Bali karena stok persediaan baju bersih itu udah mulai menipis. Di daerah Kuta ini aku browsing dan nemu salah satu tempat laundry kiloan yang recommended banget, yaitu Cuciu. Untuk biaya laundry cuci setrika yang selesai besok hari, per kilonya itu di Cuciu itu Rp12.000 dan itu bisa diantar ke hotel tempat kita menginap.
aku minta ke laundry untuk antar pakaian bersihnya ke Hotel Padma Legian tempat aku menginap di Kuta besok. Total biaya laundry aku saat itu adalah 226.800 atau kalau di kiloin itu total kiloan cucian aku itu 18,9 kilo. Setelah ninggalin pakaian kotor di laundry, kami nggak langsung bablas ke hotel, tapi kami mampir dulu ke tempat wisata di sekitaran Kuta Selatan atau Badung. Yang pertama itu kami mampir ke Pura Uluwatu. Untuk masuk ke Pura Uluwatu ini kita harus membayar tiket masuk wisatawan lokal itu yang dewasa 30.000 dan anak-anak itu 20.000. Jadi untuk hari itu kami keluar biaya tiket sebesar 150.000, 3 dewasa dan 3 anak ya. Saat kami wisata ke sana itu ternyata lagi musim ulet, jadi bertebaran di mana-mana tuh ulet. Ini Misha takut banget lihat ulat ketika jalan di Pura Uluwatu ini karena bener-bener banyak banget. Alhasil aku harus gendong anak gadis kesayangan aku ini sampai ke daerah tebing di dalam pura. Aduh, lumayan berat dan juga jauh ya. Tapi emang bener-bener geli sih buat yang nggak suka sama ulet karena ini bertebaran banget di mana-mana, bikin agak-agak merinding gitu ketika lihatnya. Sesampainya di pinggir tebing, terlihatlah keindahan pura ini. Pemandangannya itu benar-benar ke laut lepas, tepatnya itu Samudra Hindia ya. Anginnya benar-benar kencang dan ombak-ombak yang menghantam tebing itu juga besar-besar banget. Amazing banget ya pemandangannya. Golden hour-nya di Uluwatu ini sebetulnya pas sore ya, waktu matahari itu terbenam. Tapi kami memang sempatnya kesini itu siang-siang dan udah alhamdulillah banget dengan pemandangan yang kami lihat saat itu. Setelah dari Uluwatu kami lanjut menuju destinasi berikutnya yaitu Pantai Pandawa. Pantai ini tuh letaknya di balik perbukitan dan tebing gitu. Terus untuk masuk kawasan wisata Pantai Pandawa ini kita perlu beli tiketnya sebesar Rp8.000 untuk dewasa dan Rp4.000 untuk anak-anak. Total biaya kami masuk saat itu jadinya Rp36.000 aja. Pemandangan di sini juga nggak kalah indah ya. Tebing-tebing di pantai ini tuh banyak banget dihiasi patung-patung yang bisa banget dijadikan background ketika foto-foto di sini. Untuk menuju pantai kita perlu turun ke area parkiran bawah yang deket pantai dan jalan sedikit aja ke pantai. Pantainya sendiri itu bukan tipe pantai yang landai gitu kayak di Kuta, tapi ini tuh pantai yang airnya itu langsung agak dalam gitu di bibir pantainya. Pasir pantainya juga tergolong bersih dan memang bukan pasir yang halus-halus banget. Banyak batu-batu kecil dan kerang-kerang kecil di pasirnya. Pemandangannya itu bagus karena ini kan juga mengarah ke Samudra Hindia, jadi lautnya itu benar-benar kelihatan biru dan ombaknya juga besar-besar gitu. Setelah nemenin anak-anak main di pasir, kami pun istirahat dulu di warung pinggir pantai sambil minum air kelapa. Air kelapa di sini tuh harganya 20 ribuan per butir kelapa. Dan saat itu aku menghabiskan 3 kelapa jadi keluar biaya Rp60.000. Setelah main dari pantai, kami juga sempatkan foto-foto di area tebing di bagian atas pantai sambil melihat lagi pemandangan Pantai Pandawa dari atas. Nah, abis main di pantai gitu, kami pun lapar dan coba cari tempat makan yang halal, yaitu nasi Padang. Kami ketemu nasi Padang nggak jauh dari Pantai Pandawa dan kami santap siang di sana. Total biaya makan siang untuk kami sekeluarga, yaitu 3 dewasa dan 3 anak, saat itu sekitar Rp100.000 sudah include minum ya. Sehabis makan nasi Padang dan kenyang, kami langsung berangkat menuju Hotel Hilton yang berlokasi di daerah Nusa Dua Bali. Pas kami lewat Nusa Dua itu lagi ramai banget pembangunan atau perbaikan jalan atau trotoar gitu. Karena tahun 2022 ini Indonesia itu jadi tuan rumah pertemuan G20 dan bertempat di Nusa Dua Bali. Lanjut. Gak beberapa lama, akhirnya kami tiba di Hilton Resort dan ini tuh hotelnya benar-benar gede. Dan saat itu kami pesan kamar yang pemandangannya itu kolam renang dan juga kelihatan pantainya. Itu rate-nya Rp1.106.076 per malam. Hotel Hilton ini sebenarnya hotel yang udah agak lama, tapi walaupun lama atau jadul, pemandangan yang ditawarkan dan fasilitasnya itu bener-bener top. Untuk detail review soal Hilton Resort ini akan aku buat video tersendiri ya. Link akan tersedia di deskripsi video ini. Selama di Hilton ini, sorenya kami sempatkan ajak anak-anak main di kolam renang yang bagus banget.
sekaligus bersantai di private beach milik Hilton yang juga pemandangannya wah banget. Bagus deh pokoknya. Kami menikmati sore itu untuk bermain air di Hilton Resort ini. Untuk rekapan biaya hari kelima, aku tampilkan sebagai berikut ya. Demikian cerita road trip Bali hari keempat dan kelima. Akhirnya aku bisa ajak istri dan juga anak-anak pertama kalinya main di pantai di Bali. Alhamdulillah mereka senang banget bisa jalan-jalan ke Bali ini karena pantainya itu indah banget dan seru banget main dan jalan-jalan wisata di sini. Untuk besok di hari ke-6 kami berencana untuk belanja oleh-oleh di tempat oleh-oleh hits yaitu The Keranjang. Kemudian berpindah hotel ke Padma Legian Bali. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton cerita road trip sampai hari keempat dan kelima ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada rencana road trip ke Bali. Terus ikuti keseruan road trip ini dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.